Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu mengenal undang-undang lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas atau marka jalan. Dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu mengenal dan memahami undang-undang lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas atau marka jalan sebagai wujud ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kenapa kita harus mengenal undang-undang lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas atau marka jalan? Karena banyaknya kecelakaan yang terjadi di jalan raya, salah satu penyebabnya adalah pelanggaran dalam berlalu lintas. Seperti yang dikatakan oleh Kasat Lantas Kepolisian Resor Pasaman Barat Ibtu Indra Kusuma, menurut beliau 8 bulan ini Januari sampai Agustus 2021 jumlah kecelakaan mencapai 200 kali dengan luka berat 10 orang, luka ringan 204 orang dan meninggal dunia 32 orang. Menurutnya, kecelakaan yang terjadi di Pasaman Barat didominasi oleh kalangan produktif yang melanggar aturan. Kecelakaan terjadi diawali dengan pelanggaran, misalnya tidak pakai helm, tidak pakai spion, melanggar rambu-rambu lalu lintas selain faktor kelalaian, katanya. Dikutip dari https sumberantaranews.com. Apa penyebabnya? Kenapa sering terjadi pelanggaran dalam berlalu lintas? Nah, salah satu penyebabnya adalah rendahnya pemahaman terhadap aturan berlalu lintas. Nah, tentu karena kurang mengenal aturan-aturan berlalu lintas tersebut. Untuk itu, yuk kita mengenal undang-undang lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, atau marka jalan. Undang-undang lalu lintas yang kita pakai sekarang adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu seperangkat aturan yang berisikan tentang tingkah laku manusia agar tercipta ketertiban lalu lintas serta pemberian sanksi terhadap pelanggarnya. Ada beberapa pasal yang perlu diketahui dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Surat Izin Mengemudi atau SIM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 menjelaskan setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Di Indonesia, surat izin mengemudi atau SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Jadi, fungsi SIM adalah bukti kompetensi atau kemampuan seseorang dalam mengemudi kendaraan bermotor. Setiap calon pengemudi harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti usia, kesehatan, lulus ujian untuk memperoleh SIM yang diinginkan. Ada 2 jenis SIM. 1 SIM kendaraan bermotor perseorangan, yaitu untuk kendaraan pribadi. 2 SIM kendaraan bermotor umum, yaitu untuk kendaraan umum. Ada beberapa jenis SIM perseorangan. SIM A untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi dari 3.500 kg. SIM B1 untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg. SIM B2 untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg. Selanjutnya, SIM C untuk mengemudikan sepeda motor. SIM D untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas.
Sedangkan SIM umum terdiri dari beberapa jenis juga. 1. SIM A umum untuk mengemudi kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg. Nah, ada SIM B1 umum untuk mengemudi mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg. Nah, ada SIM B2 umum untuk mengemudi kendaraan penarik atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg. Selanjutnya, aturan mengenakan helm standar nasional Indonesia. Pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang yang mengemudi sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Apabila terjadi pelanggaran, maka ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana setiap orang yang mengemudi sepeda motor tidak mengenakan helm atau membiarkan penumpangnya tidak menggunakan helm, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Oke, selanjutnya aturan menghormati hak pejalan kaki. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 menyebutkan ayat 1, pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain. Ayat 2, kemudian pejalan kaki juga berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. 3. Dalam hal belum tersedianya fasilitas sebagaimana yang dimaksud ayat 1, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya. Ketentuan pidana atau sanksi pelanggaran diatur dalam Pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pengemudi kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 atau lebih wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Bagi yang melanggar akan dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Aturan selanjutnya, larangan main HP saat berkendara. Dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Dan selanjutnya, aturan memasang plat nomor kendaraan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 68 ayat 1 berbunyi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor. Nah, sanksi bagi yang melanggar diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di mana yang melanggar akan dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan dan didenda paling banyak Rp500.000. Untuk menjaga keselamatan dalam berlalu lintas, kita juga harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Rambu-rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu-rambu lalu lintas terdiri atas rambu peringatan, rambu perintah, rambu larangan, dan rambu petunjuk.
Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya seperti kondisi prasarana jalan, kondisi alam, kondisi cuaca, kondisi lingkungan, dan lokasi rawan kecelakaan. Selanjutnya, rambu larangan. Rambu larangan memiliki tujuan sebagai larangan terhadap suatu hal pada pengguna jalan seperti larangan parkir dan larangan lainnya berdasarkan Permen Hub nomor 13 tahun 2014 pasal 11. Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan. Larangan tersebut antara lain ada larangan berjalan terus, ada larangan masuk, larangan parkir atau berhenti, larangan pergerakan lalu lintas tertentu, dan lain-lain. Sedangkan rambu perintah menurut Permen Hub nomor 13 tahun 2014 pasal 15, rambu lalu lintas perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu perintah ini maksudnya untuk mewajibkan para pengguna jalan raya dan arus pergerakan selanjutnya lintas spesifik agar mengikuti sinyal yang telah dipasang. Misalnya, rambu perintah memasuki jalur yang ditunjuk sesuai anak panah, rambu batas minimum kecepatan kendaraan yang diperbolehkan, rambu perintah bagi tipe kendaraan spesifik untuk lewat jalur atau jalan tertentu, dan perintah untuk menggunakan kata-kata. Terakhir, rambu petunjuk. Menurut Permen Hub nomor 13 tahun 2014 pasal 18-nya, rambu petunjuk digunakan untuk memandu pengguna jalan saat melakukan perjalanan atau memberikan informasi lainnya. Tujuan rambu petunjuk adalah memberikan petunjuk atau keterangan kepada pengemudi, pengguna jalan, pemakai, atau pengguna mengenal arah yang harus ditempuh atau letak suatu kota atau tempat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang marka jalan. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas jalan yang meliputi peralatan atau garis membujur, melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas yang membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Jenis marka jalan. 1. Marka garis membujur, yaitu marka yang sejajar dengan sumbu jalan. Ada 3 jenis marka garis membujur. 1. Marka garis membujur penuh. 2. Marka berupa garis putus-putus. 3. Marka garis membujur kombinasi penuh dan putus-putus. Jenis marka jalan yang kedua yaitu marka garis melintang, yaitu marka yang tegak lurus dengan sumbu jalan. Fungsi marka garis melintang ini adalah 1. Untuk mengingatkan pengendara untuk berhenti atau mengurangi kecepatan. Yang kedua, untuk menguatkan rambu dan traffic light atau yang sering kita sebut dengan lampu merah. Marka garis melintang ini terdiri atas marka garis melintang utuh dan marka garis melintang putus-putus. Jenis marka jalan yang ketiga yaitu marka serong, yaitu digunakan untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan. Jenis marka jalan yang keempat yaitu marka lambang, tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah, atau larangan untuk melengkapi atau menegaskan maksud yang disampaikan oleh rambu lalu lintas. Marka lambang berupa panah, gambar, segitiga, atau tulisan. Untuk memperkaya pengetahuan kalian tentang rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, maka carilah gambar-gambar rambu-rambu lalu lintas atau marka jalan tersebut di Google atau bisa juga di koran, majalah, dan sebagainya. Gunting dan tempel di kertas seperti clipping dan beri penjelasan apa fungsi dari gambar-gambar tersebut. Oke, anak-anak ibu, terima kasih atas perhatiannya. Ibu
akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.